Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti, mahasiswi Fisioterapi UI 2018. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen nyeri. Selamat menyaksikan. Nyeri didefinisikan sebagai sensasi atau pengalaman emosional yang tidak nyaman. Dan menurut International Association for Study of Pain, nyeri itu merupakan pengalaman sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual ataupun potensi dan cenderung akan terjadi kerusakan atau menunjukkan terjadinya kerusakan jaringan. Lalu jenis nyeri dibagi menjadi dua menurut Sarkla 2006, yaitu yang pertama adalah menurut jangka waktu. Ada nyeri akut, merupakan nyeri jangka pendek, terus ada nyeri kronik yang merupakan bertahan setelah proses penyembuhan normal terjadi. Lalu ada nyeri recurrent, yaitu nyeri yang hilang dan timbul. Lalu ada pain stage, menurut Farde atau 2016, nyeri yaitu ada nyeri nociceptif, mechanoreceptor, terus ada nyeri inflamasi, ada nyeri infeksi, dan ada nyeri neuropati. Lalu proses perjalanan nyeri. Proses perjalanan nyeri yang pertama ada tranduksi, yang merupakan munculnya stimulus dari lingkungan luar. Lalu ada konduksi, di mana ini proses perjalanan impuls aferen melalui delta A dan C ke radix posterior medula spinalis. Lalu ada transmisi, yaitu pengiriman impuls dari neuron kedua ke talamus dan ke korteks somatosensorik. Lalu ada persepsi, yaitu kesadaran akan terjadinya pengalaman nyeri. Lalu ada modulasi, yaitu impuls aferen dari otak ke medula spinalis untuk menginhibisi si nyeri ini. Dan proses perjalanan nyeri yaitu dari rangsangan diterima oleh nociceptor, lalu dikirim ke medula spinalis melalui dorsal horn ini, lalu masuk ke substansi abu-abu di medula spinalis dan akan bertemu dengan secondary neuron. Lalu akan masuk ke awalan ascending tract di bagian anterior spinothalamic tract atau lateral spinothalamic tract. Lalu di bawah rangsangan ini terus di medula spinalis bagian atas ke pons, midbrain, dan sampai ke thalamus. Dan di thalamus ini rangsangan akan bertemu dengan third order neuron dan setelah itu dibawa ke korteks somatosensorik dan disinilah terjadi persepsi nyeri. Lalu yang kedua adalah gate control theory. Gate control theory ini merupakan teori yang bertujuan untuk menginhibisi si nyeri ini. Dan prosesnya itu yaitu dengan stimulus mechanoreceptor yang mana akan menstimulasi si inhibitory neuron di substansi gelatinosa. Setelah itu akan mengeluarkan neurotransmitter berupa enkephalin sehingga terjadi penurunan pengiriman atau penurunan penghantar stimulus nyeri ini ke si otak. Lalu ada alat ukur nyeri. Yang pertama alat ukur nyeri berdasarkan unidimensional, lalu ada multidimensional. Yang unidimensional ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada visual analog scale atau VAS, lalu ada verbal rating scale atau FRS, lalu ada numeric rating scale atau NRS. Lalu untuk yang multidimensional ini ada MPK, ada the Brief Pain Inventory atau BPI, ada Pain Diary, lalu ada Memory Pain Assessment Card. Lalu untuk alat yang unidimensional VAS ini, alatnya seperti ini pengukurannya, dengan keuntungan valid, atau dia sensitif, lalu dia sederhana, mudah digunakan, dan pengerjaannya cepat. Kerugiannya itu dia tidak bisa digunakan untuk anak-anak di bawah usia 8 tahun, dan tidak bisa digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan koordinasi, motorik, konsentrasi, dan visual. Lalu yang kedua ada yang VRS, yaitu dengan keuntungan sederhana, buktinya keandalannya good, lalu mudah digunakan, dan pengerjaan cepat kurang dari 1 menit. Dengan kerugiannya itu tidak dapat digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif, dan tidak bisa digunakan oleh pasien anak-anak. Lalu ada NRS, dengan keuntungan valid, dia sensitif, lalu bukti keandalannya excellent, dan sederhana, lalu mudah digunakan, dapat diisi sendiri atau melalui wawancara, lalu ada pengerjaannya cepat kurang dari 1 menit.
dengan kerugian tidak dapat membedakan tingkat nyeri dengan teliti, terbatas dengan menggambarkan rasa nyeri. Dan berikut alat untuk multidimensional, yaitu adalah McGill Pain Questionnaire, MPQ, lalu ada The Brief Pain Inventory, lalu ada Pain Diary. Lalu untuk manajemen nyeri, untuk transduksi bisa dengan anestesi lokal atau disebut dengan NSAIG, lalu ada transmisi dengan anestesi lokal, lalu ada bagian untuk modulasi dengan kombinasi anestesi lokal dengan narkotik atau dengan klonidin. Lalu yang terakhir ada dipersepsi dengan cara anestesi umum, narkotik, atau paracetamol. Lalu untuk intervensi fisioterapinya ini, yang pertama bisa dengan terapi pasif, contohnya dengan manipulasi dan massage. Lalu yang kedua ada terapi aktif dengan patient-directed exercise, stretching, dan core stability technique. Lalu menurut si Standard et al. 2011 dan Moderate Core Hand et al. 2006, ada beberapa evidence bahwa kedua terapi ini bakal efektif dalam jangka waktu pendek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. What a wonderful